semuanya. Halo semuanya. Kembali lagi di Meet Up. Karena kan tadi Anda katakan seperti itu, Pak. Tunggu dong, kasih aku kesempatan menjawab. Silakan, Bapak. Sama kita Di DMKS ya. Nama-nama hari dalam versi bahasa Inggris: Sunday, Monday, hari Kamis, hari Minggu, 20 day, 14, 16, 12, 11, crocodile, 50, cat, besoknya lagi crocodile, 17, ya Allah, elektrin, Tintin. 2. Nah, hari ini kita akan membahas tentang 10 tips and trick memanfaatkan sumber daya kampus. langsung aja ke videonya. Tips pertama adalah memanfaatkan perpustakaan. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita lagi memanfaatkan resource centernya Amikom. Nah, ini tuh perpustakaan yang berada di Amikom. Nah, perpustakaan kampus itu adalah oasis intelektual yang menawarkan jauh lebih dari sekedar rak buku teks. Dan ini adalah pusat pengetahuan yang menyediakan akses tak terbatas ke berbagai sumber daya, menjadi jendela luas bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi dan memperluas wawasan mereka di berbagai bidang. Nah, tidak hanya menyediakan berbagai koleksi buku, tempat ini juga menyediakan tempat untuk belajar, terus tempat untuk membuat skripsi, tempat untuk Meeting. ya, terus tempat-tempat yang baik untuk belajar sih, yang biar lebih tenang gitu. Nah, jangan berisik ya. Seperti kita ditegur 2 kali. Oke, selanjutnya Nah, yang kedua, ikuti workshop dan seminar. Tidak ada yang lebih menguntungkan daripada menjelajahi ragam workshop dan seminar yang diselenggarakan di lingkungan kampus Anda. Dalam setiap sudut universitas pasti menyediakan seminar atau workshop ya. Kayak di kampus kita kemarin juga ada seminar khusus SI juga, yang jurusan kita itu mengadakan seminar. Nah, itu tamu undangan itu yang sudah pro dalam bidangnya, jadi kita bisa mendapatkan ilmu dari seminar tersebut atau dari workshop yang kalian ikuti. Nah, itu bisa kalian ikuti dalam kampus itu agar bermanfaat ya. Yang ketiga, gunakan fasilitas olahraga. Nah, buat kamu-kamu semua yang suka olahraga seperti futsal, basket, terus panjat tebing, terus ada juga yang suka maratonan gitu mungkin. Nah, bisa menggunakan fasilitas olahraga yang berada di kampus kalian masing-masing, karena itu sangat bermanfaat buat kamu, agar jika kamu malas untuk keluar duit ataupun keluar ke tempat-tempat yang lain, nah bisa ke kampus kamu untuk memakai fasilitas olahraga tersebut. Nah, itu guys. Nah, yang keempat, kunjungi pusat karir. Kunjungi pusat karir merupakan salah satu langkah atau strategis yang tidak boleh Anda lewatkan dalam memanfaatkan sumber daya kampus ya. Kita itu harus memanfaatkan sumber daya kampus secara optimal. Itu pusat karir di kampus tidak hanya sekedar sebuah kantor yang menyediakan informasi tentang lowongan pekerjaan, tetapi juga merupakan pusat yang menyediakan berbagai layanan yang sangat penting bagi mahasiswa dalam mengejar karir yang sukses. Lama-lama pusat karir sering kali menawarkan layanan bimbingan karir yang dapat membantu Anda menemukan arah karir yang sesuai dengan minat bakat dan keterampilan Anda. Bisa melalui konsultasi, itu tanya-tanya kita cocoknya di mana, bakat kita ini di sini, terus kita melanjutkan karir seperti apa, itu bisa tadi tanya-tanyakan. Yang kelima, gabung dengan organisasi mahasiswa. Nah, di kampus-kampus pasti mempunyai banyak sekali organisasi mahasiswa. Seperti di Amikom sendiri ada Hamad, Himahamad. Nian ingsun mata kaji semarngi. Ada itu informasi
ada himasi, terus ada BEM, BEM, terus ada koma, senat juga. ya terus ada MCC dan lain sebagainya kalau di Amikom ya. Nah mungkin di kampus-kampus kalian juga ada berbagai macam organisasi-organisasi. Nah kamu bisa mengikuti organisasi itu untuk Nambah relasi dan juga menambah pengalamanmu. Jadi itu juga bisa menjadi sertifikat untuk melamar pekerjaannya nanti. Bisa jadi kura-kura juga. Ya, kuliah rapat. Memanfaatkan layanan konseling di beberapa kampus pasti juga ada menyediakan jasa layanan konseling. Nah, entah itu misalnya lagi banyak pikiran atau tidak menemukan jalan untuk menyelesaikan masalah, itu bisa kita datang ke layanan konseling. Itu juga bisa memberi kita tips apa dan lain-lain lah. Jika misalnya aku baru pusing, nggak ada minat kuliah minggu ini apa gimana, itu bisa di layanan konseling itu juga bisa memberikan apa itu namanya pendapat dan lain-lain kayak solusi. Nah, bisa memberikan solusi yang tepat untuk dan terbaik untuk kita. Yang ketujuh, gunakan laboratorium dan studio. Nah, pastinya untuk kita di kampus-kampus kita mempunyai laboratorium dan studio. Nah, buat yang suka bereksperimen bisa ke laboratorium kimia gitu. Nah, terus kalau misalnya yang mau ngoding atau yang mau pokoknya yang mau ngoding gitu, atau gamers yang membuat game atau apa, itu bisa ke laboratorium komputer. Nah, setelah itu ada beberapa laboratorium lagi yang pastinya sangat banyak di universitas masing-masing. Jadi gunakan itu biar menambah kamu bisa lebih berguna lagi gitu ada. Nah, studio juga bisa digunakan seperti ini, Cinema, Amikom. Nah, di sini tuh jadinya kita bisa menggunakan untuk take video, bisa untuk seminar atau apa gitu. Jadi ya gunakan sebaik mungkin. Jika kalian tidak punya anak komputer, tidak punya komputer atau laptop di rumah, bisa memanfaatkan lab di kampus kalian. Tuh. Manfaatkan layanan IT dan teknologi. Nah, di zaman sekarang kan itu udah zaman canggih ya. Nah, kita itu harus memanfaatkan layanan IT dan teknologi untuk menjadi fondasi utama dalam memfasilitasi pembelajaran di lingkungan kampus. Sumber daya ini tidak hanya untuk menyediakan akses ke perangkat lunak khusus dan perangkat keras, tetapi juga menawarkan solusi untuk masalah teknis dan pelatihan yang mendukung. Terus pengembangan akademik mahasiswa pusat layanan IT di kampus memiliki peran krusial juga. Seperti kan kita juga absen itu menggunakan aplikasi ya, itu kan sangat berguna banget, nggak ribet, tidak perlu nulis, tinggal scan atau mengetik NIM kita itu sudah masuk ke data. Yang kesembilan, ikuti program pertukaran pelajar luar negeri. Nah, jadi buat kamu mahasiswa-mahasiswa yang ingin keluar negeri, kamu bisa mengikuti pertukaran mahasiswa ini. Karena itu bukan saja membuat kita bisa keluar negeri, tetapi juga bisa menambah wawasan kita, terus bisa membuat kita belajar tentang dunia luar lah gitu. Jadi itu sangat penting dan sangat berguna untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang. Jadi kalau kamu ingin keluar negeri, cobalah ikut untuk pertukaran mahasiswa luar negeri ini. Terus digunakan pusat kesehatan kampus. Nah, di pusat kesehatan kampus ini, di kampus kan pasti ada seperti UKS ya, kalau SMA lah bahasanya UKS. Itu jika kalian sakit atau apa bisa ke sana mencari obat yang kalian perlukan. Terus di sini juga ada dokter gigi, dokter gigi. Nah, jika kalian giginya sakit atau apa yang meriksa gigi itu bisa di dokter gigi juga. Soalnya Amikom juga menyediakan dokter gigi juga ya. Itu misalnya Anda tiba-tiba di kampus sakit mahnya kambuh, itu juga ada ya obatnya di situ. Nah, anak kos jangan lupa makan ya, nanti ntar rumah kayak teman-teman saya ya, jarang makan karena mah. Nah, itu saja sih tips and trick dari kelompok kita.
Nah, jangan lupa subscribe dan like Ya. dan stay tune terus ya konten berikutnya kami. Sampai jumpa, bertemu kembali besok atau nanti konten selanjutnya. Bye. Dadah. Thank you.